Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Istri saya baru 100 hari meninggal. Tapi saya selalu teringat dan menangisi kepergiannya. Selalu teringat akan kebaikan dan kesabarannya. Dan saya merasa paling berdosa terhadap istri saya. Dengan begitu saya terus mendoakan almarhumah saat wajib, saat sholat sunnah, sambil menangis. Bahkan setiap kali saya bersedekah, saya niatkan untuk almarhumah. Dan saya berwakaf juga saya niatkan untuk almarhumah. Dan saya sering menangisinya. Apakah itu akan mengganggu istri saya di alam barzah? Karena saya suka menangisinya. Mohon penjelasan. Ya. Pertama ya, ini harus jadi bahan pelajaran. Tidak mungkin bapak yang bertanya ini begitu sedih kehilangan istrinya. Kecuali pasti istrinya itu memberikan suatu makna yang besar dalam hidupnya. Karena tidak semua laki-laki ditinggal wafat oleh istri sesedih ini, ya kan? Tidak semua. Ada aja yang biasa-biasa aja gitu ya. Nah, bahkan saya punya sahabat yang ditinggal wafat oleh istrinya. Kalau saya bertemu, selalu yang dibicarakan itu adalah kebaikan-kebaikan istrinya. Padahal istrinya sudah meninggal beberapa tahun yang lalu, udah tahunan gitu ya. Jadi saya mengambil pelajaran bahwa pada akhirnya kalau kita sudah meninggal itu dua kemungkinan. Bisa saja kita dikenang kebaikan-kebaikan, diomongin, dibicarakan, ya, dibahas gitu. Kalau seorang istri ditinggal oleh suami yang soleh, baik, pasti itu akan jadi kenangan. Begitu juga bapak ini, ditinggal wafat oleh istrinya, selalu terbayang kebaikan-kebaikannya. Dan biasanya kebaikan seseorang itu akan benar-benar terhunjam dalam jiwa kita. Kalau udah nggak ada, coba kebaikan orang tua itu akan terasa banget kalau udah nggak ada. Ya, nah bapak ini udah 100 hari istrinya meninggal, tapi masih suka meneteskan air mata. Berdoa untuk istrinya, menangis. Ya. Bersedekah, berwakaf atas nama istrinya, juga menangis. Pertanyaannya tadi, apakah tangisan itu menyiksa atau menjadi beban untuk istrinya? Sebenarnya tangisan yang sifatnya sekedar sedih, ya tidak apa-apa sih, wajar. Nabi itu meneteskan air mata ketika Mus'ab bin Umair syahid. Ya. Ketika pamannya Hamzah bin Abdul Muttalib syahid, Nabi meneteskan air mata. Ketika putranya meninggal, masih kecil, namanya Ibrahim, juga beliau menangis. Ketika istri beliau, yaitu Bunda Khadijah wafat, Nabi juga menangis. Jadi menangis itu ada yang di batas kewajaran sebagai ekspresi kesedihan. Apakah itu diperbolehkan? Diperbolehkan. Ya, kalau ada seorang suami menangis ketika istrinya wafat, ya boleh-boleh saja. Yang tidak boleh itu meratapi. Kalau meratapi itu sudah melewati batas-batas kenormalan. Ya, misalnya ada seorang istri tiap hari datang ke kuburan suaminya. Dia memeluk kuburan itu, menangis. Nah, itu namanya meratap. Nah, itu yang tidak boleh. Ah, mama
pengen tidur di kuburan, nemenin si ayah, kasihan sendirian. Itu sudah meratap. Ya. Kalau bapak saat mendoakan istri, meneteskan air mata, ingat akan kebaikan-kebaikannya, itu manusiawi, normal, tidak apa-apa. Ya. Nah, insya Allah mudah-mudahan dengan perjalanan waktu itu makin sembuh, ya, makin kuat. Nah, yang tidak boleh itu bapak kemudian menjadi tidak produktif. Papa mah geus we, papa ge hayang maot nih, papa juga pengen mati kayak si mama. Itu nggak boleh. Kalau bapak mengatakan, ya Allah, udahlah umur saya teh pendek aja, saya nyusul istri saya. Nah, itu haram. Itu namanya meratapi. Nggak boleh sampai di situ. Sampai ingin nyusul istri, nyusul suami, wafat. Ya, itu haram hukumnya. Meratapi itu namanya. Jadi, kalau yang Bapak ceritakan itu mendoakan sambil menangis, lalu membahas istri Bapak ada meneteskan air mata, itu manusiawi. Insya Allah dengan perjalanan waktu, ya kesedihan itu seperti luka. Ada yang cepat sembuhnya, ada yang lama, ya tergantung kedalaman lukanya. Makin orang itu baik, biasanya kalau luka mah makin dalam, biasanya, ya makanya tidak sedikit istrinya baru meninggal 2 minggu, wah seperti udah nggak ada apa-apa gitu ya. Nah, mungkin istrinya itu tidak memberikan kesan yang mendalam. Ada istri yang ditinggal wafat oleh suami, ya 3 hari dia udah santai, ya kan gitu. Sugan sedih, sugan apa kan gitu. Nah kenapa? Karena si suami itu tidak meninggalkan kesan yang indah gitu. Makanya ada doa dari Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim berdoa yang bisa kita contoh. Apa kata beliau? Robbi habli hukman wa alhiqni bis solihin waj'alli lisana sidqin fil akhirin. Ya Allah, beri saya ilmu. Dekatkan saya dengan orang soleh. Dan jadikan saya bahan pembicaraan baik. Lisana sidqin. Lisana sidqin itu tutur kata yang baik. Jadi pembicaraan baik setelah kita tidak ada. Jadi bersyukur kalau kita sudah tidak ada. Yang ada di kepala orang-orang itu, kalau disebut nama kita, adalah kebaikan. Nah, itu tidak terjadi kecuali kita menanamnya sekarang. Maka berjuanglah jadi orang soleh, jadi orang baik. Ya, semoga setelah kita wafat, kita jadi bahan pembicaraan. Karena kalau kita sudah meninggal, lalu kebaikan kita dibicarakan, itu doa sebenarnya. Doa, ya. Kalau ada seorang ibu cerita, nak, papa kamu teh orangnya cerita ya, kebaikan suami Anda. Anda teh sedang mendoakan suami. Ya. Kalau kita sebagai anak bercerita, aduh, si papa mahnya, orangnya teh, diceritakan kebaikan ayah kita. Maka sesungguhnya kita sedang mendoakan gitu. Nah, kalau ada doa yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim, waj'alli lisana sidqin fil akhirin, ya Allah jadikan saya bahan pembicaraan baik bagi generasi setelah saya. Itu isyarat bahwa kita ingin didoakan oleh orang banyak. Nah, bagaimana orang itu mendoakan kita kalau kita tidak pernah menanam kebaikan-kebaikan saat kita hidup? Makanya berjuanglah untuk selalu meninggalkan jejak-jejak yang baik. Itu pelajaran berharganya dari yang Bapak alami, ya gitu. Jawaban untuk Bapak tadi sudah, tapi saya lebih mengelaborasi juga bagi kita-kita semua. Pertanyaan yang mendasarnya, kalau hari ini kita wafat, apakah kita termasuk orang yang dikenang oleh lingkaran terdekat kita? Lingkaran terdekat aja dulu.
oleh anak, oleh istri, oleh suami, oleh saudara-saudara. Kira-kira kalau Allah menakdirkan hari ini kita wafat, ya, bayangkan kita wafat nih hari ini. Apakah orang yang ada di sekitar kita mengenang kebaikan kita? Atau kita ini sebenarnya nggak punya kenangan apapun gitu. Yang paling mengerikan, terbayang itu adalah kenangan-kenangan buruk, kenangan-kenangan pahit. Nah, itu yang harus kita berlindung. Ya, semoga kita semua saat berpulang itu menjadi kenangan indah bagi orang-orang yang kita tinggalkan.